Halo guys, apa kabar? Siapin kopi sama cemilan karena kita bakalan ngobrol santai tentang film The Gorge tahun 2025 yang penuh aksi, horor, dan romansa. Film dibintangi oleh Levi dan Rasa, disutradai oleh Scott Derrickson. Jadi siapin diri buat nyimak cerita lengkapnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar channel ini makin semangat. Kita kenalan sama tokoh utamanya dulu. Ada Levi, mantan marinir AS dan sniper jagoan. Dia yang paling cool dari film ini. Levi digambarkan sebagai seorang pendiam dan penuh beban PTSD. Bayangin aja, mantan tentara ini ketemu misteri gila, tapi mukanya tetap cool. Biar gitu dia sebenarnya baik hati kok. Awalnya Levi direkrut oleh wanita misterius bernama Bartholomew untuk menjaga menara barat jurang rahasia. Pokoknya Levi ini semacam koboi modern yang jaga pintu neraka. Maksudnya jurang rahasia selama setahun penuh. Give us the room, please. No. Well, if you were to guess. A Marine Colonel just followed your order without a yip. Pemeran utama selanjutnya adalah Drasa, agen rahasia Lituania yang penuh kejutan. Kalau Levi serius, Drasa malah energik dan gaul abis. Namanya aja mirip Kosava. Tapi tenang, dia bukan makanan ya. Dia ditugaskan menjaga menara timur jurang tersebut. The music. مش موزيكا دلوقتي كيف لك كيسي You know. كابافينو فوتوغرافو Baltarosiai. Oke, sekarang kita masuk ke inti cerita. Film ini dibuka dengan setting misi rahasia super aneh. Dua sniper elit dari negara berbeda ditugaskan menjaga dua sisi jurang rahasia yang dalam, tanpa ada yang tahu isinya apa selama 1 tahun penuh. Iya, 1 tahun. Bayangin kalian LDR, hubungan jarak jauh aja sama pasangan, tapi malah disuruh jaga menara jurang bareng teman baru. Konyol tapi serius ya. Levi mendapatkan tugas di menara barat yang terpencil. Dia dijemput oleh Bartholomew, bos misterius tadi. Levi masih bawa sisa PTSD dari masa militernya, makanya dia kaku banget di awal. Saat pertama nyampe, dia ketemu Gidi yang jelasin betapa anehnya tempat ini. Gidi bilang semacam ada pintu neraka di jurang ini. Ada antena clocking super canggih yang nyembunyiin lokasi, senjata berat di menara, pokoknya waspada maksimal. Jadi juga cerita tentang Stray Dog, kode rahasia buat protokol penyelamatan darurat. Padahal pas Levi nanya, Gidi malah kena eksekusi atas perintah Bartholomew. Gila, barulah nonton beberapa menit, drama langsung ada babak jahatnya. Grim source. What do? They cloak. Had in a given day. They're designed to render the gorge invisible. Levi juga dapat briefing level rahasia 007. Kerjaannya super duper ditutup rapat, gak boleh WhatsApp, telepon bodong, apalagi bikin status. Lagi di jurang horor guys. Satu-satunya job mantau jurang berkabut itu nonstop. Bayangin di sekeliling tebing dipasangi pagar kawat berduri, ranjau peledak menggantung di tiap sudut, dan sensor gerak otomatis yang bakal teriak, "Woi, ada tamu!" kalau ada yang nekat nyelonong turun. Biar makin aman, ada juga satelit selubung yang bikin Google Earth cuma bisa lihat awan. Benar-benar level rahasia kerajaan deh. Partner kerjanya, ingat ya, cuma satu yang ada di menara seberang, perwakilan negara lain. Dan yang paling gokil, misi ini udah jalan 75 tahun sejak masa Perang Dunia Kedua. Ganti penjaga tiap setahun sekali. Jadi Levi cuma rekrutan terbaru di rantai panjang sniper legenda. Keren, iya, mencekam banget. Karena rasa penasaran meledak kayak granat, Levi nekat nanya ke veteran yang jagain menara lebih dulu. "Bro, sebenarnya apa sih ada di dasar jurang itu?" Sang veteran cuma bisa senyum misterius, lalu dijawab, "Gue susah jelasin, tapi kalau ada yang manjat naik, tembak aja. Cegah mereka keluar permukaan." Entah itu makhluk mitologi ribuan tahun yang lalu kayak Dajjal, atau monster versi Ghostbuster. Pokoknya tetap keep your Scoopy ready. Setelah makan IMRE seadanya, anggap aja ramen instan angkatan darat, Gidi siap pulang. Helikopter jemput di titik X, siap bawa dia balik kampung. Sipping kopi sambil ngemil sate padang, sambil citra drama sniperan. Taunya bukan selamat di jalan tapi lost call.
Jadi diperintahkan dieliminasi demi menjaga kerahasiaan. Waduh, plot twistnya bikin kita spontan ngacir ke dapur. Rebutan martabak mini sambil refleks nanya. Man, my happy Bro, ini film apa survival horror series? Yap, begitu santai briefingnya, tiba-tiba dibikin tegang setegang pangsit isi. Serunya rahasia dasar jurang itu tetap jadi misteri. Kita tinggal tebak-tebakan sambil nyeruput teh peppermint. Jadi siap-siap deh, misi ini bukan sekadar pantau jurang, tapi bertahan hidup di mode dark comedy ekstrim ala Ayu Aptian. Bulan Oktober. Setelah sebulan nyemplung di tempat ini, Levi mulai terbiasa sama rutinitas sniper level dewanya. Ngecek satelit selubung supaya Google Earth nggak kepo. Pastiin pagar kawat masih tegak tanpa sobekan. Lalu, uji coba mesin senjata otomatis. Semuanya berfungsi maksimal. Tiap akhir bulan, dia kirim laporan sakti. Alpha, Bravo, Omega, kayak kode rahasia agen 007. Nah, pada lagi bersih-bersih rak amunisi, Levi nemu catatan tua dari penjaga menara tahun 1947. Isinya kira-kira begini. Hanya yang berani melangkah paling jauh yang bisa tahu sejauh mana dunia ini akan membawamu. When you're alone, you're in bed. Okay, teacher. Which is unendurable. Conway, Captain Getty. Bulan November, 2 bulan setelah jadi penjaga jurang, akhirnya Levi bisa ngobrol langsung sama partnernya Drasa dengan tulisan lewat teropong. Bukan cuma sapa-sapaan manis, mereka malah adu tembak santai buat uji presisi. Siapa yang kena target 600 meter lebih dulu, dia dapat bonus kaleng kacang. Seru kan? Tapi tiba-tiba Drasa teriak lewat kode lampu. Bro, ada yang merayap dari bawah. Betulan ada sosok aneh naik ke tebing Levi. Drasa langsung gas habis pakai senjata mesin. Levi juga sigap reload. Boom, mereka cegah gelombang pertama monster itu. Tapi belum kelar karena suara krek-krek makin dekat. Monster kedua mulai menerjang ke menara. Sensor otomatis pun meraung. Alarm sengsaranya bikin jantung ikutan joget. Drasa sedikit terluka dan Levi masih berusaha melawan monster itu. Akhirnya semua monster musnah. Drasa mengobati lukanya dan memberi pesan kepada Levi. Keesokan paginya, Levi sibuk memperbaiki pagar sobek dan berganti ranjau otomatis yang meledak sambil nyumpahin monster-monsternya. Ya ampun, ntar kalau mereka datang lagi, gue pasti pasang ranjau pakai glitter glue supaya lebih kinclong. Saat lagi memperbaiki semua alat yang rusak, tiba-tiba muncul semacam alat kamera pengintai. Muncul di hadapan Levi, kemudian pergi begitu saja. Bulan Desember, pas malam Natal tiba, Levi iseng bikin pohon Natal jurang pakai lampu darurat di gudang. Hasilnya lucu, mirip Instagram filter. Drasa yang lihat langsung sumringah. Bro, kita kok kayak tukang hias taman mini ya? Mereka pun main catur jarak jauh lewat kode lampu. Drasa nunduk fokus, Levi malah bongkar drum darurat ala Whiplash buat ritme sambil nunggu giliran pindah bidak. Bulan Februari, 6 bulan berlalu, Drasa tiba-tiba kangen ayahnya lagi sakit. Dia bolos patroli. Hal yang bikin Levi curiga, malam harinya Drasa titip kode lampu. Gue butuh teman ngobrol. Levi pun deg-degan. Short eye cross the line. Dia mulai cari bahan, bikin peluncuran tali pakai roket kosong. Serius, ini misi gila tapi romantis. Pas tiba
Tiba di menara, ekspresi Drasa langsung berubah. Dia terkejut setengah mati lihat Levi muncul dengan peluncur roket kosong di tangan. Tanpa ragu, Levi langsung tembak. Hus, ke arah menara. Tali terbang nyangkut erat di bumper besi sempurna. Dan Tara, untuk pertama kalinya sejak kenalan lewat lampu kode, mereka akhirnya face to face. Tanpa aba-aba, Drasa turun sambil ketawa. Bro, handsome amat loh. Levi cuma senyum kuda. Lalu mereka duduk bareng makan malam. Ramen instan bintang 5 ala jurang, lengkap dengan cemilan pop mie. Obrolan pun mengalir tentang misi gilanya. The seasons. It was early. Military? Tentang lagu kencang yang bikin Levi garuk-garuk kuping. Pokoknya hangat dan seru. Nah, editor mesti ngedit dulu nih, karena ada adegan yang tit. Keesokan paginya, setelah puas curhat dan rebutan cemilan, Levi berpamitan, siap naik tali yang sama buat balik menara barat. Tiba-tiba, ring, tali putus gara-gara makhluk mutan yang nyangkut di ranjau gantung. Terjun bebas ke jurang pakai gaya slow-mo dramatis. Drasa spontan panik, langsung loncat ke sungai deras buat nyamperin Levi. Basah kuyup tapi semangat 45. Di daratan, Levi pingsan tergeletak di ranting pohon. Pas seekor ulat monster gede muter-muter di bawahnya, Drasa sigap tarik pelatuk. Sekali tembak, jus, ular itu ambruk. Tapi nggak selesai, tiba-tiba akar hidup berduri melilit kaki Levi, bikin dia kesakitan. Drasa lagi-lagi jadi pahlawan. Dia potong akar pakai pisau survival, tarik Levi ke aman. Kabut makin tebal, makhluk-makhluk lain muncul. Ada yang berkuda, ada yang bersuara seram. Dua sniper terlatih ini santai. Mereka back to back jalan tanpa arah sampai nemu kota mati berdebu. Bangunan kosong, jalanan retak. Serem sih, tapi justru ini makin seru. This is the way the world ends. Not with a bang, but a winter. Drasa lalu nemu gereja tua penuh jenazah kering. Suasana kici horor banget. Tiba-tiba laba-laba raksasa berkepala tengkorak muncul. Drasa dan Levi langsung panen granat. Tembakan sporadis, jedah, duar suaranya. Gereja ambrol gitu aja. Mereka tembus reruntuhan lari keluar. Lari kencang sampai ke bunker bawah tanah. Wow, ternyata ini lab rahasia. Disinilah petualangan makin absurd. Tapi itu cerita selanjutnya ya. Pas Drasa dan Levi nyusup ke ruang bawah tanah, mereka baru ngeh bukan gudang sepatu, tapi laboratorium rahasia bintang 5 versi konspirasi. Levi iseng nemu kaset PHS jadul, lalu colok deh ke pemutar kuno. Langsung muncul sosok ilmuwan pakai jas putih, mukanya serius kayak dosen lagi presentasi proyek skripsi paling rahasia. Dalam video itu terkuak bahwa saat Perang Dunia Kedua usai, pemerintah lagi sibuk ngulik bom atom. Tapi di belakang layar, tim ini diam-diam juga ngeracik senjata biokimia yang gak kalah mematikan. Sayangnya, gempa super besar bikin wadah-wadah bocor dan virus mutasi lepas bebas. Hasilnya, DNA manusia ngacir satu persatu sama gen tumbuhan, gen ikan,
Dan pokoknya semua makhluk hidup radius 4,9 km jadi mutan aneh. Istilah kasarnya full Frankenstein mode. Coalition of nations on both the east and west. During the last years of world of the atom bomb, we were developing similarly destructive Belum kelar, di sudut ruangan Levi nemu komputer modern yang jelas-jelas nggak mungkin muncul di tahun 1940-an. Layarnya terpampang logo Dark Lake, perusahaan swasta genetik pertahanan, dipimpin oleh Ibu Mara. Ternyata jurang ini sengaja dijadiin situs tes buat bikin tentara Super AS dan untuk jaga-jaga kalau rahasia bocor. Mereka siapin protokol Stray Dogs, setelan failsafe yang bakal memicu ledakan nuklir radius 4,2 km. Cross My Heart ini levelnya lebih parah dari tombol self-destruct di film Sci-Fi. Abis kelar inspeksi lab, mereka buru-buru cari jalan naik. Eits, nasib daerah sial, dia nyerempet jebakan tali tersembunyi. Drasa diseret dekat 500 meter ke dalam kegelapan. Levi panik bukan main, ngeping di headset. Dras di mana lo? Akhirnya dia nemu lubang raksasa penuh rudal siap lepas landas. Di sanalah Drasa tergantung diikat oleh makhluk setengah manusia, setengah pohon. Kayak cosplay and di Lord of the Ring, tapi versi horor. Untungnya naluri pahlawan Drasa masih menyala. Dia geret-geret ranting samping, akhirnya putus juga ikatannya. Di saat makhluk itu mau ngamuk, Drasa langsung melepas tembakan akurat. Plang, serasa game. Dan begitulah misi menyelamati diri berubah jadi petualang ngotot masuk daftar bintang 5 horror survival. Drasa pun ayun badannya pas banget saat Levi muncul, kayak stuntman profesional yang telat 1 detik di film action, menolong saat dia kelimpungan. Seketika makhluk pohon itu pun roboh dan mereka buru-buru cari jalan ke permukaan. Seru kan? Jangan lupa like dan subscribe biar kita lanjut bahas adegan klimaksnya. Apalagi soal pertarungan akhirnya di puncak menara. Begitu naik, mereka kaget setengah mati lihat tanaman di tepi jurang bermutasi gila-gilaan. Daun setebal papan, batang berdenyut-denyut, pokoknya percis kayak eksperimen ilmuwan jadul di PHS itu. DNA manusia ketabrak gen tumbuhan, gen ikan jadi satu. Alih-alih merayap pelan, Drasa malah ngesot dan gak sadar nginjek salah satu daun raksasa. Aduh, licin kayak kulit pisang celetuknya. Sampai Levi harus buru-buru nembak granat buat ngacir dari situ. Keluar dari kebun monstrosity itu, mereka nemu gudang super jadul yang isinya jeep tua lengkap derek. Pas banget buat tarik mobil ke permukaan. Dengan percaya diri ala montir senior, mereka utak-atik mesin, nyalain dan gaspol menuju titik tali putus tepi. Tali ditambat ke derek jeep, rapi, tapi hidup tanpa drama itu kurang greget ya. Pas mereka siap naik, beberapa makhluk kayu kayak patung arca horor menerjang dari kabut. Sementara mobil diderek naik, mereka melawan satu persatu makhluk monster pohon itu. Untung bensin jeepnya gue tabur seperti penganjur diet. Bakar semua, Levi Grebel bedal, Drasa nembak panas, dan duar makhluk-makhluk itu tumbang satu persatu. Sesampainya di menara, tanpa buang waktu, Levi sambung telepon satelit buat laporan bulanan. 1, 2, 3, cek, tapi panggilan malah nyambung ke Ibu Mara. Levi, kenapa komputer di dasar jurang aktif lagi? Siapa yang ngego-degor? Levi garuk kepala sambil jelasin panjang lebar soal proyek tentara super Dark Lake yang tugasnya jagain rahasia jurang demi pertahanan AS. Pokoknya cekak tetapi padat, kayak review singkat sate padang, biar bos di atas pada paham semuanya. Important scientific progress happens these days.
I'm assuming the kind that pays well. Let's just say Saat Ibu Marta tahu komputernya bocor, dia langsung game over ke operator yang aktifin sistem itu. Eksekusi tanpa basa-basi, karena Levi nolak kaku. Ibu Mara ngirim tim jihad untuk beresin partner di menara seberang. Tahu-tahu targetnya malah Drasa. Lihat semuanya makin runyam, Levi dan Drasa muter otak buat jurus terakhir. Mereka semprot bom kecil di setiap satelit selubung. Boom, lepasin pelindung kabut biokimia, biar dunia bisa lihat rahasia gelap ini. Pas Ibu Mara mendarat sambil bawa armada pasukan, apa daya, Levi dan Drasa udah GoPro, alias kabur duluan. Drone militer yang disebar buat nyari mereka dihancurin pakai ledakan kilat dan tembakan presisi. Lalu tibalah momen sakral. Levi mantap narik picu peledak di satelit. Pling, setelah runtuh kabut rahasia buyar dan protokol Stray Dog otomatis aktif. Ledakan nuklir radius 4,2 km siap digelar. Ibu Mara panik setengah mati, dia lompat naik helikopter. Teriak, next time aku bawain sate padang. Levi dan Drasa lari secepat kilat menuju titik aman. Levi pincang tapi tetap semangat lari kayak maraton ngopi ringan. Ledakan super dahsyat pun mengguncang tebing jurang horor itu. Dan ujung-ujungnya cuma Drasa yang terlihat tegak berdiri. Dua bulan kemudian, pada bulan April, Drasa membantu pengunjung di kafe wisata sambil nyajikan kopi dan sate padang. Tiba-tiba Levi nongol lagi, mukanya kotor tapi bahagia. Surprise! Oh iya, buat yang penasaran kenapa mereka nggak kena efek biokimia, butuh waktu berjam-jam supaya gas mutasi nyerap ke tubuh. Nah, mereka selamat karena kabur tepat pada waktunya, sebelum jam deadline itu. Pesan moralnya, kalau mau nyembunyiin rahasia, sembunyiin di tempat yang paling ramai. Orang pada gak mikirin apapun kecuali nongkrong dan ngopi. Aku Ayu, wakili kru ngopi-ngopi seru, pamit dulu ya. Dadah keripik singkong, sampai jumpa di petualangan jurang selanjutnya. Stay santuy. if you're looking for a new one, the kitchen's hiring. I'm a pretty good shot. How good? Last